Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre, channel 3F Firmansyah. Oke, kenapa ekspresi saya seperti ini? Karena kita sekarang akan membahas tentang misteri. Oke, tapi pertama-tama jangan lupa dulu like, comment, and subscribe biar channel saya cepat mendapatkan followers. Oke. Kali ini kita akan mencoba cerita misteri ya, mungkin ini berdasarkan berita yang saya baca atau saya dengar dari artikel-artikel dari pengalaman-pengalaman orang yang pernah ngobrol sama saya gitu kan. Nanti saya juga akan menceritakan kisah-kisah pengalaman real ya dari teman saya yang mengalami hal-hal mistis gitu kan. Tapi saat ini kita akan bercerita dulu tentang suatu desa, suatu tempat di mana tempat tersebut menurut cerita masyarakat di sana itu udah angker ya, dan di sana sebetulnya bukan desanya ya, tapi ada sebuah rumah di setengah hutan, dan itu merupakan rumah yang ditinggalkan sejak lama ya, dan itu sudah kosong, mungkin sudah hampir puluhan tahun atau belasan tahun gitu kan, ditinggalkan oleh penghuni rumahnya yang terdahulu. Dan banyak cerita bahwa rumah tersebut itu banyak sekali hal yang sifatnya ya mistis gitu kan, dan tempatnya juga itu rumah terpencil ya, jadi warga desa dengan rumah tersebut agak jauh jaraknya ya, dan rumah itu sangat terpencil, dia berada di hampir tengah hutannya, jadi dia makanya untuk orang Sunda majang niis gitu kan orang kaya biasa ya, rumah itu untuk menjaga privasinya agar tidak ada gangguan dari orang lain gitu kan. Dan rumah tersebut itu emang berdasarkan cerita masyarakat itu dikelilingi pohon yang besar-besar, rimbun ya, dan itu kata cerita yang beredar di masyarakat, rumah tersebut itu katanya saat ini ya, sesudah ditinggalkan lama, itu dihuni oleh roh-roh jahat ya, yang menghantui siapapun yang berani mendekatinya menjelang maghrib, apalagi malam hari. Jadi masyarakat di sana itu tidak ada yang berani mendekati rumah tersebut, apalagi di kondisi malam hari gitu kan, karena banyak hal-hal yang sifatnya mistis terjadi di sekitar rumah tersebut. Nah, ini kisahnya itu tentang 3 orang, mungkin seorang bisa dibilang ya dia pegiat media sosial ya. Jadi 3 orang ini, 2 orang putra, 1 orang putri ya. Dia mencari tempat-tempat atau lokasi yang banyak atau berhubungan langsung dengan sifatnya misteri gitu kan, dan dia akhirnya mendengar lokasi rumah tersebut ya, bilang saja desa A ya, jadi saya tidak akan menyebutkan desa mana kan, karena ini takutnya menjaga juga privasi lokasi daerah tersebut. Oke. Jadi ketiga orang tersebut ya merupakan sahabat ya, dan mereka emang berniat untuk membuat ya konten-konten yang berbau misteri ya, dan mereka akhirnya mendengar desa tersebut dan ingin mengetahui rumah yang berada di desa tersebut yang katanya banyak cerita-cerita mistis. Oke, kita mulai ceritanya. Dan akhirnya mereka setelah mendengar cerita tersebut dari mulut ke mulut, dan akhirnya mereka datang ke desa tersebut ya. Tapi sayang ya, mereka datang ke desa tersebut atau ke rumah kosong tersebut mungkin dengan niat kurang baik ya. Jadi mereka tidak ada niat baik untuk melapor terlebih dahulu kepada mungkin bisa dibilang sesepuh atau kuwu atau kepala desa yang daerah tersebut. Jadi mereka langsung aja punya niat untuk langsung menuju ke rumah tersebut di tengah hutan, dan mereka juga punya niatnya langsung berangkatnya tuh menjelang maghrib ya. Jadi di saat orang lain mungkin tidak dapat melihat, kalau malam kan orang tidak akan tahu ya, jadi tidak akan terlihat. Jadi mereka langsung setelah maghrib untuk mengarah ke rumah kosong tersebut ya di tengah hutan tadi. Oke. Diceritakan malam telah tiba ya, dan mereka mulai ya memasuki rumah tersebut, tapi dengan mungkin dengan suasana yang sangat ya, mereka juga merasakan wow, kayaknya suasananya sangat cukup mengerikan gitu kan, dan mereka tetap untuk masuk ke rumah tersebut karena kan mereka butuh untuk konten video yang mereka butuhkan untuk media sosial gitu kan. Oke. Akhirnya mereka terus berjalan menuju rumah tersebut, dan mereka akhirnya sampai di depan rumah tersebut. Lalu akhirnya mereka memberanikan diri membuka pintu tersebut untuk masuk ke dalam rumah tersebut ya, dengan kondisi pintunya sudah rusak ya, engsel sudah copot, pintu saat dibuka itu sudah menderet nempel ke lantai ya, jadi saat dibuka itu mengeluarkan suara yang menderik keras gitu kan, ciit, nah seperti itu ya. Jadi mungkin terdengar sangat cukup mengerikan dengan kondisi rumah kosong, dan mungkin
Anda juga dapat merasakan bagaimana suasana rumah itu, suasana sepi. Di saat membuka pintu ada suara seperti itu ya, dengan kondisi 3 orang ya. Oke. Dan mereka masuk ke rumah tersebut hanya bermodalkan senter yang ada di tangannya ya. Jadi kan senter itu cuma jangkauannya sebatas senter itu ya, mungkin sebatas mungkin 5 meter atau 4 meter ke depan gitu kan, tidak menyeluruh ke ruangan ya, karena kondisi rumah tersebut sudah tidak ada lampu ya. Oke. Dan mungkin suasana tersebut dengan kondisi lampu di tangan aja membuat suasana ya makin seram dan makin menimbulkan perasaan takut bagi ketiganya. Oke. Tapi baru beberapa langkah mereka maju ya untuk mengarah ke ruang utama ya, atau ruang tamu, bilang aja ruang tamu ya. Salah satu dari mereka terasa ada yang menyentuh pundaknya, dan dia sangat kaget luar biasa karena kan dia baru masuk itu sudah ada hal sifatnya membuat mereka takut gitu kan, karena ada yang katanya ada yang pundak-pundaknya, dan dia sangat kaget sekali dan dia akhirnya loncat ke temannya. Dan kebetulan yang barusan kena yang merasakan ada yang menyentuh itu adalah seorang perempuannya ya. Lalu dia loncat ke temannya dan dia mengatakan ada yang memegang pundaknya gitu kan. Tapi sayang ya, temannya itu kan mungkin yang 2 orang tersebut kan laki-laki, merasa dirinya paling berani gitu kan. Di saat teman perempuannya tadi merasa takut dengan kondisi ada yang memegang pundaknya, dia cuma berkata, lah itu mah imajinasi kamu saja, tidak ada apa-apa tuh, coba lihat katanya, sambil senternya diputar ke sekeliling, tidak ada orang di sini, tidak ada hal-hal sifatnya yang dapat menyentuh kamu katanya. Jadi mereka tidak percaya dengan apa yang dibicarakan oleh teman wanitanya tersebut. Akhirnya mereka dengan tetap memberanikan diri, dan si perempuan juga akhirnya tetap dengan rasa takut ya, karena dia kan merasakan hal tadi di awal ya. Dia tetap untuk maju ke ruang lain gitu kan. Tapi di saat mereka akan berjalan mungkin dalam beberapa langkah ya, setelah dia masuk ke pintu utama atau ke ruang utama atau ruang tamu ya, mereka dikagetkan dengan suara yang sangat aneh dan sangat menakutkan gitu kan. Di saat dia mau melangkah menuju tangga ya, dan dia mendengarkan ada suara di atas ya, suara orang melangkah dengan kaki seperti diseret gitu kan. Nah, mereka sangat ketakutan, khususnya si wanita tadi ya, karena kan dia yang pertama tadi merasakan hal yang sifatnya menakutkan karena ada yang memegang pundaknya ya. Lalu mereka sangat terkejut dan mereka akhirnya mengarahkan lampu senternya mereka ke atas ya, dan mereka ke atas, dan mereka ingin tahu apa sih yang ada di atas ya. Terkesan kok ada orang gitu kan, dengan kondisi berjalan dengan kaki diseret gitu kan. Dan yang membuat mungkin suasana makin mencekam itu ada suara-suara binatang ya, dimana ada suara burung hantu, ada semacam ayam gitu kan di sana. Jadi mereka mendengar segala macam binatang, seperti mereka binatang itu tersebut melihat sesuatu hal di sekitar sana. Oke. Lalu akhirnya mereka penasaran dengan suara tadi di atas ya, dan dia memberanikan diri mereka bertiga untuk naik ke atas ya. Tapi baru juga mereka melangkahkan 1 kaki di tangga, dan mereka akhirnya melihat sesuatu di ujung tangga di atas. Setelah mereka menyorotkan lampu senternya ke atas tangga, mereka semua terkejut dan kaget luar biasa ya, dan ketakutan sangat luar biasa ya. Mereka melihat sosok putih ya, rambut panjang dan rambutnya menutupi muka, dan kakinya seperti terluka ya gitu kan. Dan mereka sangat kaget luar biasa ya. Niatnya tadi mereka akan naik ke atas, mereka akhirnya tidak jadi ya, dan mereka akhirnya mundur ya beberapa langkah karena takut dengan kondisi di sana ya. Yang lebih menakutkan lagi, makhluk tersebut turun tangga demi tangga menuju ke mereka bertiga ya, dan mereka sangat luar biasa takutnya, dan mereka semuanya berlari menuju pintu tadi mereka masuk ya. Dan hal yang sangat tidak mengerti, dan mereka sangat takut luar biasa, di saat mereka akan membuka pintu tadi mendadak menutup sendiri dan mengunci. Padahal kan kondisinya tadi pintu kan engselnya sudah copot dan pintunya sudah rusak, tapi saat mereka akan pergi, pintu tadi mendadak mengunci rapat-rapat ya. Walah, mereka bingung mereka harus apa, dan mereka takut luar biasa. Sedangkan saat mereka melihat ke arah tangga, makhluk tersebut makin mendekat gitu kan. Saking mereka takutnya, akhirnya mereka berlari
berhamburan ya bertiga, jadi ada yang ke arah dapur, ada yang ke arah ruang lain. Tapi yang sangat disayangkan, si wanita itu tertinggal saat lari. Jadi dia pas lari itu mungkin sudah tidak bisa kemana-mana lagi ya, karena dia akhirnya saat dia mau berlari dia tersandung, dia jatuh dan kepalanya terbentur ke lantai dan dia pingsan. Jadi si wanita ya dari 3 orang tadi itu yang pertama pingsan dan kondisi dia kepalanya terbentur ke lantai karena dia mau lari, kakinya terjerat seperti ada yang menarik gitu kan, dan dia akhirnya terjatuh dan dia kepalanya terbentur lantai dan pingsan. Lalu 2 orang tersisa, bilang aja si B dan si C ya. Lalu si B itu pertama dia lari ke dapur ya, dia berlari ke arah dapur. Tapi yang dia tidak mengerti, yang mengajarkan cuma 1 ya, tapi kok terasa 3-tiganya dikejar gitu kan. Dan akhirnya si B yang lari ke arah dapur, dia merasa saat berlari kakinya dipegang gitu kan. Di saat dia berlari kakinya dipegang dan dia tidak bisa bergerak, dan akhirnya dia saat mulai lari ke belakang, alangkah terkejutnya si makhluk tadi sudah ada di depan matanya. Dan saat dia akan berlari kembali dan dia akhirnya seperti ditarik, dia terjatuh dan kepalanya terbentur kepada meja di dapur tersebut, ke ujung meja. Bayangkan ujung meja kan lancip ya, tajam ya, dia terbentur dan dia kembali pingsan ya, dengan benturan di kepala sangat luar biasa ya. Jadi cuma tertinggal 1 orang, bilang saja si A ya. Dan ini si A ini adalah orang yang paling berani, dia yang mempunyai ide untuk melakukan hal ini ya. Jadi emang kayaknya kok terkesan dia sengaja dibuat terakhir gitu kan, padahal itu tidak tahu ya, karena emang kondisinya yang si gadis dan si yang B tadi duluan pingsan dan kondisi kepalanya terbentur, yang satu ke lantai, satu ke ujung meja makan. Lalu si A yang terakhir ya, yang mungkin punya ide, yang punya inisiatif dan punya keberanian, mungkin ya dibilang dia punya berani ya, karena ingin melakukan bikin konten seperti ini ya. Dia bingung di saat si makhluk tadi justru makin mendekat pada dirinya ya. Jadi dia bingung dia mau kemana, dan akhirnya dia tersirat yang melihat jendela kaca ya. Jendela kaca kan agak luas gitu kan, mungkin lebar ya, jadi bisa masuk badan gitu kan, tapi kondisi cuma kaca gitu kan, dengan kaca tidak ada teralis ya. Dengan pemikiran sesaat dan mungkin karena takut, akhirnya dia meloncat ke arah kaca tersebut, jendela tersebut, dengan memberanikan diri loncat dan memecahkan jendela tersebut, dan dia berlari keluar. Tapi sangat disayangkan, di saat dia meloncat ke jendela tersebut, dia tidak sadar pecahan kaca yang pecah itu akhirnya melukai muka dan kepalanya ya, dan malahan ada salah satu kaca itu menancap di kepalanya dan itu membuat darahnya tidak berhenti keluar ya. Jadi di saat dia sudah di luar rumah itu, tapi dengan kondisi mukanya dan kepalanya berlumuran darah gitu kan, dan dia dalam beberapa langkah, mungkin sekitar 10 langkah ya, dia 10 langkah pergi dari rumah tersebut, dia sudah tidak bisa menahan lemas dan lesu karena banyaknya darah yang keluar dari kepalanya itu ya. Dan beberapa saat kemudian dia juga sama pingsan. Oke. Jadi ketiga orang tersebut yang tadinya untuk berniat membuat konten kreator dalam hal-hal mistis, semuanya pingsan ya, karena ketakutan dengan sosok makhluk tadi yang memperlihatkannya tadi ya, dengan baju putih, rambutnya panjang menutupi muka dan kaki terluka. Oke. Akhirnya malam berganti menuju pagi, dan pada saat itu datanglah sesosok mungkin penduduk desa ya, yang ingin mencari kayu bakar ke sekitar hutannya, karena mereka kan kehidupannya mereka itu emang mencari kayu bakar ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk membuat makan dengan kondisi kompor bakar gitu kan, jadi belum ada kompor-kompor modern gitu kan. Di saat penduduk desa itu mendekati daerah tersebut, dia alangkah terkejut melihat ada seorang laki-laki terkujur kaku ya, dengan darah di kepala gitu kan, dengan mukanya berdarah, kepalanya berdarah, dan dia mungkin mengingatkan dia sudah mati gitu kan. Dia tidak menolong ya, tapi dia langsung berlari ke arah desa, ke arah warga ya, dan dia bermaksud untuk memberitahukan ada seseorang di dekat rumah kosong terkujur kaku dengan kondisi kepalanya penuh dengan darah gitu kan. Akhirnya warga tersebut ya, mungkin warga
ke rumah tersebut sih jadi agak jauh gitu kan, dan karena emang itu semacam villa rumah tersebut ya. Akhirnya warga berbondong-bondong, mulai dari kepala desa, warga, dan mungkin semuanya yang ingin melihat gitu kan, mendatangi daerah rumah tersebut ya. Dan benar mereka terkejut ya dengan kondisi ada seseorang tergeletak dengan muka dan wajah dengan penuh darah gitu kan. Tapi mereka tidak langsung mengambil si laki-laki tersebut ya, tapi si kepala desa mengatakan coba cari lagi, takutnya ada orang lain selain dia gitu kan. Akhirnya warga menyebar ke sekitar rumah tersebut, dan mereka juga akhirnya kaget ya, di dalam rumah juga ada 2 orang, satu wanita satu laki-laki, pingsan ya, sama dengan kondisi dia terbujur kaku ya, tapi tidak dengan kondisi seperti yang di luar ya. Akhirnya ketiga orang tersebut diambil ke desa untuk diobati. Waktu terus berjalan, akhirnya satu hari mereka pingsan, dan dalam hari yang berikutnya mereka terbangun. Dan kepala desa menanyakan apa yang terjadi sehingga kalian bisa pingsan di rumah tersebut, katanya gitu ya. Dan akhirnya si ketiga orang tersebut, khususnya si laki-laki yang terakhir yang berumah darah, menceritakan apa yang terjadi di rumah tersebut ya. Dan akhirnya kepala desa justru bukannya memberikan semacam kasihannya, tapi mereka awalnya memarahi dulu ya. Kenapa kalian memberanikan diri untuk masuk ke rumah tersebut tanpa izin kepada kami, katanya gitu kan. Dan emang akhirnya mereka yang bertiga mengakui kesalahan mereka, dan mereka meminta maaf ya, karena mereka takutnya kalau minta izin nanti tidak dikasih izin untuk masuk ke sana, katanya. Jadi mereka memberanikan diri untuk langsung ke rumah tersebut tanpa izin kepada kepala desa dan warga di sana. Akhirnya kepala desa cuma mengatakan, untung kalian tidak sampai terjadi hal yang sangat tidak diinginkan ya, karena beberapa tahun yang lalu ada ya seperti kalian, katanya seperti orang bertiga tadi ya, mereka sama dalam rangka untuk mencari ya konten kreator seperti itu ya, mencari tempat-tempat misteri untuk bahan media sosialnya ya. Dan mereka juga sama tidak meminta izin kepada kami gitu, katanya. Tapi untung kalian bertiga masih hidup ya. Dulu mereka semuanya meninggal, katanya. Mereka semua meninggal dengan kondisi lebih parah daripada kalian, katanya gitu kan. Dan mungkin tidak ada yang tahu bagaimana proses kenapa kita tidak bisa bertanya, karena mereka keburu meninggal, jadi kita tidak tahu apa penyebabnya mereka meninggal. Tapi setelah mendengar saya dari kalian bertiga, jadi saya tahu sekarang apa yang terjadi di rumah tersebut, katanya. Dan akhirnya waktu terus berlalu, dan tiga orang tadi udah pulang, diarahkan untuk langsung pulang karena kan dengan kondisi harus diobati secepatnya. Dan akhirnya penduduk desa dengan kepala desa memberikan semacam warning ya, memberikan papan tulis di depan rumah tersebut untuk semua orang tidak boleh memasuki rumah tersebut. Oke, itulah cerita yang mungkin agak sedikit menakutkan ya bagi orang-orang yang mungkin ingin mencoba hal yang sifatnya mistis gitu kan, dengan memberanikan diri mencoba hal yang sifatnya ya justru itu bisa mencelakai diri sendiri ya. Kalau sifatnya kita kan itu namanya mungkin ya bisa disebut ya, kita maaf ya, ini bisa disebut kita kan sombong ya, mereka justru mengganggu yang tadinya sedang tidak terganggu jadi terganggu gitu kan ya. Kalau kita tidak mengganggu, mereka juga tidak akan mengganggu gitu kan intinya. Jadi kita harus minta izin dulu kepada kepala desa di sana, kepada yang mempunyai kewenangan di daerah tersebut gitu kan. Jangan kita langsung sembrono masuk melakukan hal tersebut tanpa izin dari yang mungkin sesepuh di wilayah tersebut ya. Karena kan yang namanya kita tanpa izin ya, namanya juga kita kan berarti mengganggu gitu kan ya, baik warganya yang baik ya, sifatnya yang gaib yang ada di sana juga gitu kan. Karena kita kan tetap berdampingan bersama hal sifatnya gaib tersebut. Jadi mungkin saya harapkan cerita ini ya mungkin ambil hikmahnya, bukan arahnya untuk menakuti, tapi ya kita juga harus saling menjaga antara sesama manusia dan sesama makhluk lainnya gitu kan, baik tumbuhan, baik manusia, baik sama binatang, baik sama makhluk gaib juga kita harus saling menghormati, menghargai, dan kita jangan saling merusak dan mengganggu gitu kan. Cukupnya segitu dulu cerita yang akan saya bahas kali ini ya, tentang misteri ya. Nanti kita bahas lagi tentang sepak bola, tentang musik, dan tentang misteri lainnya yang ada di dunia ini ya, khususnya Indonesia. Yaudah dah, bye. Saya Andri 3 Firmansyah. Sampai jumpa lagi review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.